teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang fingerprint ya. Jadi fingerprint itu merupakan salah satu teknik dalam dunia hacking atau cyber security dan sejenisnya, di mana teknik ini digunakan untuk melakukan pencarian informasi mengenai service apa yang dijalankan atau misalnya server apa yang berjalan gitu di suatu website gitu. Jadi teknik ini merupakan teknik yang sangat penting untuk menambah informasi yang kita dapatkan dari hasil recon kita. Jadi penting sekali untuk kita pelajari itu dari berbagai teknik gitu. Tapi di sini saya akan membahas yang ya teknik biasa saja dulu, dimana kita di sini menggunakan beberapa tools yang sudah memang tersedia gitu, supaya memudahkan teman-teman untuk mempraktekkan yang basicnya dulu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih dalam lagi, seperti biasa, disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis keamanan informasi dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, itu merupakan hal yang harus kita pahami terlebih dahulu supaya pikiran ini tidak terdistrak oleh ekspektasi yang berlebihan ataupun sesuatu yang kesannya buruk terhadap hacking gitu. Jadi hacking itu sebenarnya sebuah skill yang harus kita pelajari gitu, atau sebuah skill yang semua orang harus setidaknya memiliki gitu pemahaman terhadap skill ini. Jadi penting sekali untuk membuatnya di YouTube. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah kita menggunakan yang namanya NC. NC itu apa? Jadi sini saya perbesar dulu ya. Kira-kira udah kelihatan belum? Kita stop dulu nih, animasi apaan? Oke, saya close dulu ini. NC netcat, kita lihat dulu netcat. Kita lihat dulu. Nah, NC command with the example. Jadi NC adalah utilitas jaringan komputer yang digunakan untuk membaca dari dan menulis ke koneksi jaringan menggunakan TCP atau UDP gitu. Jadi kalau NC atau netcat ini sendiri dia bisa dua arah gitu. Jadi tidak hanya satu arah saja gitu. Tapi ketika kita melakukan permintaan GET, maka yang terjadi adalah kita meminta sebuah informasi gitu. Tapi ketika kita menggunakan option, maka kita akan melihat opsi-opsi apa saja yang ada di sebuah protokol tersebut gitu. Dan apabila kita melakukan semacam post gitu atau postingan, tapi melalui netcat ini kita bisa menggunakan post method. Jadi itu merupakan salah satu dari sekian banyaknya atau beberapa dari sekian banyaknya fungsi dari netcat tersebut. Oke, kita bisa memulai dengan hal-hal simple terlebih dahulu, seperti bentar dulu, saya kecilkan, ini mengganggu sekali guys. Oke, segini aja kali ya. Oke, jadi kita turunkan ini ke sini. Kita kesinikan aja. Oke, di ini layar kita sudah sini. Oke, yang pertama-tama teman-teman harus pahami adalah ini merupakan cara kita mengidentifikasi apa sih yang dijalankan di salah satu protokol di website tertentu gitu. Misalnya di Google tuh apa yang dijalankan tuh apa gitu, misalnya servernya apa gitu. Terus di Facebook tuh servernya apa, di Instagram pun seperti itu. Jadi itu adalah salah satu hal yang harus kita pelajari sebelum kita masuk ke dalam ranah yang lebih dalam lagi gitu. Jadi recon ini fingerprint ini masuk ke dalam kategori recon. Jadi dimana kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu untuk mencari apa sih yang harus kita hadapi ke depannya gitu. Jadi banyak sekali persiapan yang kita akan siapkan apabila kita sudah memahami kerangka-kerangkanya terlebih dahulu. Oke, jadi kita navigasi dulu ke desktop supaya teman-teman bisa melihat. Aduh, ada apa ya? Oke,
Oke, jadi ternyata saya pakai super key di sini yang ini susah sekali. Kita pakai Ctrl aja biar ini ya. Kalau saya tekan R lagi tadi itu karena fungsinya digunakan sama ini ya, simple screen recorder ini. Jadi tidak ada R-nya. Oke. Semoga aja ini filenya tidak kenapa-napa atau tidak korup gitu. Oke. Kita lanjut saja dulu, nanti saya lihat hasilnya. Semoga aja ini video bisa diupload. Kalau kalian mendengarkan suara ini berarti videonya bisa diupload. Oke. Ntar cek lagi. Pastikan ini pause recording. Jalan nggak? Oke, jalan. Oke. Yang pertama adalah kita buka dulu NC dengan command NC, terus seperti biasa kita melihat informasi help seperti itu, atau take help for help. Jadi yang biasa kita pakai kan di tools yang lain memang help panjang seperti ini, tapi dimintanya di sini cuma gitu. Kalau pakai help seperti ini mungkin dia mendeteksinya ke dalam sebuah function atau fungsi dari NC ini tersedia atau netcat ini. Jadi kita pakai NC terus help karena kita pakai root, kita harus masukkan password. Oke, di sini connect to somewhere, NC optionnya ada berapa ini, shell command. Jadi NC ini kita bisa menggunakan untuk posting tadi. Jadi kita melakukan posting itu berapa hal yang bisa kita gunakan gitu. Ini dangerous gitu. Jadi tag ini merupakan program to exec after connect gitu. Jadi kita bisa membuat semacam file di dalam teks atau sejenisnya, tapi biasanya kalau berurusan dengan website itu yang sangat terkenal itu memang berurusan dengan PHP atau PHP gitu ya, bahasa Indonesianya. Dan itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam membuat atau mendevelop website gitu. Nah, opsinya ini sangat dangerous, ini shell command. Jadi SE use bin to execute. Jadi execute. Jadi ketika kita menggunakan C terus menggunakan navigasi ini, maka kita akan melakukan eksekusi ke dalam bin atau SH atau shell gitu. Jadi shellnya itu seperti terminal gitu kalau kita menggunakan itu, tapi itu tidak masuk dalam bahasan kita sekarang. Oke. Jadi yang paling penting itu opsinya, kita bisa menggunakan opsi yang sudah ada gitu di sini. Tapi kalau untuk hanya melihat protokol itu kita tidak perlu sih pakai opsi seperti itu. Port number can be individual or range. Nah, jadi bisa juga sendiri atau kita menggunakan range gitu. Jadi misalnya kalau sendiri itu misal kita mau lihat di port 80 ya 80 aja kita tulis. Kalau misalnya yang lain kita bisa menggunakan 80, 90, dan selanjutnya gitu. Oke. Kita langsung masuk ke dalam sesi selanjutnya, itu kita melakukan identifikasi atau mencari fingerprint dari Google. Tapi kita di sini kita menggunakan 80 per 80 ya. Nah, terlihat seperti tidak terjadi apa-apa di sini ya. Itu memang karena fungsi dari netcat ini. Ketika dia menggunakan basic ya, command basic seperti ini, kita harus menuliskan beberapa fungsi gitu di dalam netcat ini, atau beberapa script yang akan dilanjutkan seterusnya. Oke. Jadi kita mulai aja dengan get slash, jadi ini artinya directory awal, terus http atau http slash 1.1 untuk versinya 1.1. Kita tekan enter, kita tekan lagi, dan dia akan menampilkan informasi seperti ini. Oke, jadi ini adalah informasi function. Oke, waduh, cukup kabur ya. Ini adalah informasi yang diberikan kepada kita melalui fungsi yang kita sudah berikan tadi atau sudah kita input gitu. Jadi ini kelihatannya sih kayak href, ini adalah fungsi di HTML ya, HTML. Jadi sebenarnya yang kita gunakan dalam fingerprint ini tidak juga ke sini, tapi kadang kita menggunakan ini kalau sudah next levelnya. Dan yang perlu dan yang sangat penting kita butuhkan sekarang adalah ini.
Ini semua adalah yang kita butuhkan gitu. Jadi ini yang disebut dengan fingerprint gitu. Fingerprint dari protokol HTTP versi 1.1 dan hasilnya adalah 200 artinya oke, artinya bisa. Ini artinya request yang kamu buat atau request yang sudah kita buat adalah request yang benar gitu. Jadi kita bisa lihat di sini seperti yang saya ucapkan tadi, itu ada server GWS. GWS bukan Get Well Soon ya, tapi Google Web Server gitu. Nah, karena Google itu merupakan suatu perusahaan raksasa yang sangat besar sekali, maka tidak kemungkinan besar seperti Facebook juga dia membuat servernya sendiri. Jadi tidak tergantung gitu dengan yang lain gitu. Oke. Dan XXS protection 0. Tapi ini kan tulisannya di HTTP ya. HTTP sekarang bisa gitu. Dan untuk teman-teman ini perlu diketahui bagi teman-teman, mungkin di kali ini dia belum melakukan update gitu ya. Tapi teman-teman kalau buat protokol, pastikan di sini tulisannya 301 move permanently ya. Jadi kalau untuk yang 301 itu dia permanen dibuang gitu. Artinya nanti kenapa hasilnya move permanently, karena untuk hasil di 1.1-nya itu sudah dibuang gitu, dan akan masuk ke dalam custom gitu. Jadi yang membuat hasilnya seperti itu adalah karena adanya direct dari server itu sendiri gitu. Seperti kalau misalnya kita mau buka situs tertentu, kalau misalnya buka Reddit atau buka apalagi ya 4chan.com, itu biasanya dilarikan ke Kominfo apa segala internet positif gitu. Jadi itu merupakan salah satu fungsi yang tidak bisa kita lihat gitu. Oke. Jadi set cookie, jadi ini adalah beberapa fingerprint dari Google. Yang penting yang mana aja? Semuanya penting sih gitu. Date ini kayaknya waktu aksesnya kita tanggal 7 April nih, tanggal 7 April 2022. Just control private max range 0. Jadi ini adalah kontrol yang dilakukan Google terhadap max edge ya, max edge. Jadi tidak ada modifikasi nanti. Content type text atau HTML. Jadi di sini seperti biasa, karena konten yang kita terima di sini tipenya adalah HTML ya. Nah, sini. Terus P3P, this is not a 3P policy, see for more information. Terus server GWS ini ya itu tadi XSS protection 0. Jadi di sini kemungkinannya sangat besar sekali terjadinya serangan cross-site scripting atau XSS. Terus X-frame option same origin gitu. Terus set cookie, ini adalah cookie-nya jar expired Saturday. Terus ini tanggalnya Google secure, biasanya secure juga di sini. Terus set cookie-nya ada 2. Ini adalah value-nya ya, ini disebut biasanya dengan value cookie. Terus expired Tuesday ini betul kah? Sembarang aja ngomong. Path-nya itu karena kita sudah settingnya di directory awal, maka juga hasilnya akan menunjukkan seperti ini. Do main.google.com secure HTTP only same site legs. Terus set cookie juga, ini adalah value dari set cookie-nya gitu. Terus apa yang kita lakukan sekarang adalah kita coba save dulu ya. Kita coba save dulu hasil dari di Google fingerprint.txt. Nah, ini adalah hasilnya. Kita buat get http
http/1.1. Nah, semoga tersimpan ya. Kita lihat di sini schema launch K Windows domain homepage. Ini URL juga ya, jadi bisa dibuka. Oke. Oke, jadi informasi yang kita requestnya kan sudah selesai diberikan. Tapi kalau di NC atau Netcat itu semacam apa namanya, konsol ya. Sini ada Google user page. What is this? Kita bisa lihat dia. Wow, lama sekali sih. Oke, jadi terakhirnya di sini aja sih. Oke, ini adalah simpanan dari Google Fingerprint-nya. Kita bisa keluar, dan teman-teman kalau ini harus melakukan simpanan seperti ini ya, sebagai bukti dari tindakan teman-teman gitu. Terus kita coba lihat di facebook.com 80. Terus kita get http/ apa yang terjadi. Apakah Facebook bisa? Oh, ternyata kita belum memberikan directory-nya. Oke, get directory http/ Oke, permasalahan jaringan. Kita responnya lambat sekali, tapi untuk hal yang sama ya, bisa dilakukan untuk Facebook gitu. Karena Facebook juga pasti punya protokol gitu, protokol lain seperti HTTP juga. Dan sekarang kita coba yang namanya What Web. Oke, ini juga merupakan salah satu tools fingerprint. Nah, scan Reddit /hot/dot with the verbose plugin description. Jadi di sini dia sudah menyediakan beberapa example use yang teman-teman bisa gunakan gitu. No error, scan the local network quickly and suppress error. Suppress error. Jadi untuk ini tidak kita pakai. Kita pakai ini, jadi scan for cross domain police in the Alexa top. Plugin development. Oke. Jadi bisa digunakan untuk melakukan cross domain. Apalagi login buat web ini bisa digunakan untuk melakukan login gitu. Jadi logging bukan login, aneh. Kalau logging ini semacam log itu kan semacam catatan yang dibuat. Ini termasuk dalam log sih ini, karena kita melakukan pencatatan dari tindakan yang real time gitu. Jadi itu maksudnya log gitu. Kita bisa pakai log XML file, XML format. Jadi untuk lognya nanti kita bisa menggunakan XML, dan XML ini kita bisa gunakan untuk di Nmap dan sejenisnya. Oke, kita lihat ke atas. Tapi nanti kalau untuk Nmap-nya kita akan buat part kedua. Oke, follow direct when, control when the follow redirect when might be never, HTTP only, meta only, same site, or always be default. Jadi ketika ada namanya follow redirect itu bisa kita atur ya. Terus user agent, terus aggressive, if a level 1 plugin is matched, addition request will be made. Heavy, make a lot of HTTP requests per
per target URLs from all plugins are. Jadi ini juga bisa bisa masuk dalam kategori yang sangat berbahaya gitu. Artinya ini melakukan spam ke dalam server orang gitu. Stay stay set make one HTTP request per target. Jadi satu-satu setiap target enter URL dan seperti biasa. Oke, kita langsung mulai aja sih. Debug di sini ada banyak, ada verbose output include plugin description, used twice for debugging. Jadi ini lebih outputnya outputnya lebih terstruktur aja kalau pakai verbose. Oke, kita clear dulu sudo what web, kita lihat google.com. What is going on with Google? So, kita tunggu aja dulu. Oke, ini adalah, dan di sini ada tulisan move permanently. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini move permanently. Tapi di sini kok oke. Kenapa bisa? Ya, karena di sini ada dua protokol yang di scan gitu. Karena Google ini punya dua protokol memang, yaitu yang HTTP dengan HTTP juga sih. Tapi yang ada yang HTTPS biasanya. Curiga saya ini adalah HTTPS. Karena tidak mungkin dia dua protokol gitu. Kenapa? Karena kita lihat IP-nya sama sih. Sama, beda-beda. Sama. Protokolnya sama sih. Apa yang membedakannya di sini? Pantas tadi di di netcard atau NC tadi dia bisa terakses dengan 200k ya, atau oke. Ternyata protokol HTTPS-nya kemana? Oke, jadi ini kayaknya lagi di setting sama Google, atau entah gimana, atau lagi maintenance atau seperti apa, maintenance sehingga dia menggunakan HTTP saja. Seperti biasa kalau di sini kita lihat apa bedanya? Tidak ada bedanya sih. Oke, kita bisa perbesarkan aja ini. Jadi untuk yang pertama itu adalah informasi terhadap country United States US, terus HTTP server seperti tadi. Nah, kelebihan di sini ada IP-nya ya, kalau di What Web. Jadi itu merupakan salah satu strategis yang digunakan untuk What Web daripada NC gitu. Redirect location HTTP. Jadi redirectnya ke HTTP juga gitu. Dan title-nya move. Ini saya bilang permanently move ya. Dan title-nya di sini tidak permanently move, tapi di sini cuma move. X-frame option same origins, XSS protection 0. Nah, di sini yang kedua adalah cookies IP jar country United States HTML 5 dan HTTP server HTTP only, dan ada IP juga, ada script di sini. Yang masuk dalam script itu biasanya JavaScript, terus ada PHP, tapi PHP tidak terbaca sih. Nah, biasanya berarti JavaScript gitu. Title Google. Nah, ini artinya karena dia oke, jadi titelnya terdeteksi. Titelnya seperti apa ya? Seperti ini. Kalau misalnya ini cuma buka page Google, maka di atas ini kita bisa lihat Google gitu. Itu yang disebut dengan title. X-frame option, same origins, oke, sama. Dan di sini coba kita buat sudo what web untuk Facebook. Kita masuk ke Facebook dan kita menunggu hasilnya.
Oke, Ireland, dan untuk Facebook kedua-duanya menunjukkan move permanently. Oke, kita bisa lihat IP-nya apakah berbeda. 3568 1331 tidak ada bedanya. Oke. Jadi ini dia mengambil data sesuai request sepertinya. Jadi ada no script, di sini ada no script, di sini cookie-nya FRSB aja. Oke, jadi setiap pengelompokannya ini tergantung cookie-nya ya. Oke, option Xframe Denny, jadi tidak bisa Denny juga. To direct option HTTPS. Nah, jadi move-nya tadi kan kita masuknya HTTP, tapi opsinya dikasih ke HTTPS. Dan dia mulai HTTPS, tapi tidak bisa gitu. Tidak bisa, sehingga muncullah ini no script. Oke, jadi Facebook ini mendeteksi bahwa kita melakukan akses dari bukan browser, tapi dari program gitu, sehingga dia harus membuat opsi no script. Coba kita buka. Kita lihat, dan ini nge-lag dari login or sign in. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, lupakan. Kita klik aja keluar, dan informasinya sama seperti ini, tidak ada bedanya. Tapi coba kita lakukan pengelompokan biar lebih enak aja dalam ini verbose ya, enak aja dalam menganalisis mana sih kelompok-kelompoknya gitu. Kelompok abu sayyaf kah? Okay, from headers, from location. Alright. Jadi di sini title none. Ireland IA. Permanently. Okay. Common headers XFB debug priority all service dengan IP ini. Summary. Okay. Visible header can be found at stats.com. Coba let's search what is this. String dan right. Jadi kita coba lihat untuk Facebook ya. Dan di sini redirect location. Oke. Saya baru tahu bahwa nih, jadi plugin detect-nya sudah terlihat ya, bahwa ada plugin yang digunakan untuk menjawab dari request kita. Jadi yang awal itu kita melakukan ke HTTP, ternyata dilakukan direction dan masuknya ke uncommon headers, sehingga headersnya tidak terbaca gitu, from headers gitu. Jadi dari lokasi URL ke headers gitu. Dan tulisannya adalah uncommon headers. The blacklist include all the standard headers and many non-standard but common ones. Interesting but fairly common headers so have their own plugins powered by server and exponent version. Oke. Jadi memang ada, di sini tidak ada ya. Tapi server. Look at that. Tidak usah saja. Oke, jadi untuk headers yang bisa dibuka, untuk headers yang bisa dilihat ya, bukan dibuka, dilihat, informasinya cuma yang di bawah nih. Dan debugnya ini merupakan base 64 ya. Ini merupakan encode, ada
adalah file dari atau string. Ini bukan string sih, ini semacam file atau output dari base64. Dan kita lihat ke bawah lagi dengan yang sama di atas. Dan what web report for facebook.com. Oke, jadi summary-nya ini yang untuk kelompok kedua, pengelompokan yang kedua yang agak agak panjang atau agak memberikan informasi yang lebih lengkap gitu. Jadi detect plugin. Nah, untuk yang kedua ini HTTPS, kita lihat di atas. Di sini dia menggunakan, ini kan yang pertama kan HTTP dan reportnya tidak ada apa-apa karena dimasuk ini move permanently. Di sini juga move permanently, cuman kan dalam move permanently atau server yang ini atau lokasi yang ini, maka dia punya detect plugin. Nah, plugin yang dideteksi itu adalah access control allow method. Jadi specific the method or method allow when accessing a resource string option. Jadi ada di sini tr. Itu bisa lihat di sini apa sih informasi apa yang ada di sini. Ini adalah cara-cara yang dilakukan untuk mencari ini melakukan fingerprint anjir. Fingerprint ya. Jadi di sini ada redirection location juga. Sorry guys, agak kasar sedikit. Oke, jadi nah ini ada informasi mengenai the version is not outdated. Collapse outdated ya. 8 bulan 9 tanggal 12. Dan di sini ada plugin redirect location. Nah, dari lokasi dilakukan redirect use the HTTP status N2. Jadi intinya adalah redirection ya. Terus di sini ada strict transport security is an HTTP header that restrict web browser from accessing a web without the security of the HTTP protocol. Nah, dan di sini dilakukan max age. Di sini ada sekian dan preload, dan ini berlaku di Facebook, kalau di Google enggak. Dan uncommon headers ada yang the blacklist include all the standard ada di sini, dan stringnya banyak sekali. Ada method control expose header. Ini sangat secure sih, ini merupakan security yang cukup bagus gitu. Ada access control allow method, credential, access control credential. Oh iya, karena Facebook kan banyak mengambil semacam cookie itu, melihat aktivitas kita di luar gitu untuk keperluan korporasinya. Access content control allow regions, ada debug priority. Ini adalah from headers gitu. Dan ini juga merupakan filter yang bagus. From headers di sini ada banyak banget. Ini adalah HTTP headersnya dibuat ke bawah seperti ini. Jadi kita lihat di sini length dan allow credential. Nah, access control allow credentialnya true ya, hati-hati. Untuk selanjutnya kurang lebih saja. Pluginnya ada cookies seperti biasa. Ini bahaya nih. HTML versi 5 detect by the doc type declaration. HTTP only is included in the HTTP cookie response headers that the browser support in the cookies. Can be accessed to client side script. Terus meta refresh direct. Domain loading.
password failed. Find password file. Ternyata untuk di headersnya aja ini masuknya ke dalam ini ya, masuknya ke plugin-pluginnya seperti ini gitu. Ada untuk login ini find password failed ya, fields. Terus script, detect instead of script HTML and return the script language or type. Terus ada uncommon headers, X-frame-nya Denny artinya tidak bisa. Terus plus plugin value from it, more info jadi Microsoft. Set cookies. Oke. Ini panjang banget dan hasilnya kurang lebih saja, dan kita bisa simpan. Kita bisa coba log verbose www facebook.com.txt ya. Jadi lognya sudah disimpan dan ini bisa dikombinasikan ketika Oke, kita ulang aja karena saya lupa. Kita bisa pakai, kalau teman-teman habis ini mau melakukan scanningnya di ini ya, di Nmap, teman-teman bisa pakai log XML. Nah. Oke, jadi ini tipenya XML ya, tapi di sini tulisannya teks sih, tapi nanti kita lihat hasilnya. Oke. Coba saya buka dulu di sini. Stop. Get what the. Oke. Untuk ini kita hapus dulu. Sudo rm to remove file. Oke. Rm. Oke, kita coba di sini karena mendeteksi log verbose. Oke, log XML txt. Kita melihat formatnya, cut test. Nah, jadi masuknya sudah, ini lognya ke dalam bentuk XML ya. Nah, untuk log yang test.txt ini cuman, kalau yang ini cuman ini ya, cuman untuk extension yang kita buat-buat aja, tapi kan format filenya kan menentukan sekali gitu, dia masuknya kemana gitu. Dan di Nmap, kalau kita lihat Nmap help itu ada mana, XML. Intinya kalau di ini bisa kita pakai ya untuk log XML untuk mencari kerentanan di dalam. Nah, ini dia. Mana tadi? XML reference size set. Jadi kita bisa menggunakan log XML ini di Nmap. Oke. Untuk percobaannya teman-teman bisa lakukan karena ini sudah 39 menit. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dan mengklik video ini. Terima kasih karena kalian sudah mensupport channel saya dan sudah menjadi bagian dari Ethical Hacking Indonesia, dimana kedepannya harapan saya kedepannya adalah
adanya perubahan, adanya perkembangan dari ethical hacking Indonesia yang lebih signifikan lagi. Terima kasih karena atas support kalian, saya sampai di sini membuat video, dan nanti kedepannya akan ada hal-hal baru yang akan kita buat dan tidak bisa saya ceritakan sekarang dan masih saya rencanakan secara sendiri. Oke? Terima kasih. Bagi teman-teman yang secara tidak sengaja bertemu dengan video ini di beranda atau dimanapun, bisa subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Dan untuk teman-teman yang sudah lama subscribe, terima kasih karena kalian setia menonton video saya. Jangan lupa di like, terus di share ke teman-teman kalian, di share ke grup-grup kalian yang mungkin membahas tentang hal yang sama gitu, karena ketika kalian dengan teman-teman kalian satu frekuensi, pemikirannya mengenai cyber security itu sangat membantu dalam perkembangan pemahaman dan ilmu pengetahuan gitu. Jadi saling kerjasama gitu. Oke, terima kasih. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih dan see you the next video. Tetap semangat dalam belajar, jangan putus asa karena tidak ada yang menegurmu bila kamu salah, dan bila kamu benar tidak ada yang memujimu. Oke? See you in the next video.